Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekaliannya. Oleh kemurahan hati Tuhan, kita diizinkan untuk mengusahakan ibadah pendalaman Alkitab yang disertai dengan perjamuan suci. Dan ini adalah ibadah pertama di gedung gereja ini sejak wabah corona ini melanda seantero dunia. Puji Tuhan, tetapi oleh karena kemurahan Tuhan, kita kembali diberi kesempatan untuk bersekutu dengan Tuhan lewat pendalaman Alkitab disertai dengan perjamuan suci. Puji Tuhan. Baik, segera kita memperhatikan firman penggembalaan untuk ibadah pendalaman Alkitab dari Rut pasal yang kedua ayat 20. Rut 2 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati. Lagi kata Naomi kepadanya, orang itu kaum kerabat kita, dialah salah seorang yang wajib menebus kita. Puji Tuhan. Lagi kata Naomi kepadanya, orang itu kaum kerabat kita, dialah salah seorang yang wajib menebus kita. Singkatnya, Naomi menjelaskan kepada Rut menantunya itu bahwa Boas adalah kaum kerabat atau saudara terdekat mereka dan salah seorang yang wajib menebus mereka. Puji Tuhan, apa yang telah dijelaskan oleh Naomi kepada Rut menantunya itu sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Israel. Hal itu ditulis dengan jelas di dalam Imamat 25 ayat 24 sampai dengan ayat 25. Amin. Kemudian penggenapan dari nubuatan Imamat 25 ayat 24 sampai dengan 25 itulah hal peraturan dan ketentuan yang berlaku di Israel. Apabila ada orang yang jatuh miskin dan menjual harta bendanya, ada seorang yang wajib menebusnya, itulah kerabat atau saudara yang terdekat. Itu ditulis tadi dalam Imamat 25 ayat 24 sampai 25. Amin. Kemudian penggenapan dari nubuatan ini telah dikerjakan oleh pribadi Yesus anak Allah 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Puji Tuhan, telah dikerjakan oleh pribadi Yesus anak Allah 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Perkara ini diakui dan ditulis pada Injil Matius 20 ayat 28. Ditulis dalam Injil Matius 20 ayat 28, Anak manusia datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan terhadap orang-orang yang terjual kepada maut, seperti Rut dan menantunya itu. Amin, saudaraku. Sekarang kita akan memasuki ayat 21. Rut 2 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Lalu kata Rut, perempuan Moab itu, lagi pula ia berkata kepadaku, tetaplah dekat pengerja-pengerjaku sampai mereka menyelesaikan seluruh penyabitan ladangku. Setelah mendengarkan penjelasan dari Naomi mertuanya itu, sontak saja Rut teringat kembali kepada perkataan Boas di dalam Rut pasal 2 ayat 8. Sontak saja Rut teringat kembali kepada perkataan Boas yang pernah disampaikan Boas kepada Rut di dalam Rut pasal 2 ayat yang ke-8. Puji Tuhan. Saudara, Boas rohani itulah pribadi dari Tuhan Yesus Kristus. Boas rohani itulah pribadi dari Tuhan Yesus Kristus, kepala gereja mempelai pria surgawi. Perkataannya selalu diingat oleh murid-muridnya. Perkataannya selalu diingat oleh murid-muridnya. Puji Tuhan. Contoh peristiwa. A, satu kali pada Injil Matius. B, dua kali pada Injil Lukas. Ya, A, satu kali pada Injil Matius. B, dua kali pada Injil Lukas. C, tiga kali pada Injil Yohanes. Puji Tuhan. Sekarang peristiwa satu kali pada Injil Matius telah kita terima pemaparannya beberapa minggu yang lalu. Kemudian contoh peristiwa dua kali pada Injil Lukas juga telah kita terima pemaparannya. Sekarang kita akan melihat contoh peristiwa tiga kali pada Injil Yohanes. C, tiga kali pada Injil Yohanes. Keterangan tiga kali pada Injil Yohanes. Antara lain yang pertama,
Injil Yohanes 2 ayat 17. Injil Yohanes 2 ayat 17 demikian firman Tuhan. Maka teringatlah, perikopnya Yesus menyucikan bait Allah. Ayat 17, maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Puji Tuhan. Jadi di dalam hal ini, murid-murid teringat dengan firman Allah yang mengatakan, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Puji Tuhan. Sekarang pertanyaannya, apa yang melatar belakangi sehingga murid-murid teringat kembali dengan bunyi firman Allah tersebut? Apa yang melatar belakangi sehingga murid-murid teringat kembali dengan bunyi firman Allah tersebut? Injil Yohanes 2 ayat 14 sampai dengan ayat 16. Injil Yohanes 2 ayat 14 sampai dengan ayat 16 demikian firman Tuhan. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Puji Tuhan. Intinya di sini ialah Yesus mengadakan penyucian terhadap bait Allah. Amin, saudaraku. Intinya di sini ialah Yesus mengadakan penyucian di bait Allah. Dan pada saat Tuhan Yesus menyucikan bait Allah, pada saat itu jugalah murid-murid teringat kembali dengan firman Allah yang bunyinya, cinta untuk rumahku menghanguskan aku. Pada saat Tuhan Yesus mengadakan penyucian terhadap bait Allah, pada saat itu jugalah murid-murid teringat kembali dengan firman Allah yang bunyinya, cinta untuk rumahku menghanguskan aku. Itu ditulis oleh Nabi Daud di dalam Mazmur 69 ayat 10. Ditulis oleh Mazmur Daud di dalam Mazmur 69 ayat yang ke-10. Kemudian, setiap pribadi dari kehidupan orang-orang Kristen merupakan bait suci. Perlu untuk kita ketahui, setiap pribadi dari kehidupan orang-orang Kristen merupakan bait suci Allah. Oleh sebab itulah Tuhan menuntut supaya tiap-tiap orang untuk hidup di dalam kesuciannya di hadapan Tuhan. Perlu untuk diketahui, setiap kehidupan dari orang-orang Kristen itu adalah merupakan bait suci Allah. Amin, saudaraku. Itu merupakan bait suci Allah. Oleh sebab itulah Tuhan menuntut supaya tiap-tiap orang untuk hidup dalam kesucian di hadapan Tuhan. Jadi bait Allah itu harus hidup dalam kesucian di hadapan Tuhan. Tuhan menuntut itu dari kehidupan kita masing-masing. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. 1 Petrus 1 ayat 14 sampai dengan ayat 15. 1 Petrus 1 ayat 14 sampai dengan ayat 15. Demikian firman Tuhan. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Puji Tuhan. Saudara, kita dipanggil untuk menjadi kudus di dalam seluruh hidup kita masing-masing. Kita dipanggil untuk menjadi kudus di dalam seluruh hidup kita masing-masing. Amin, saudaraku. Sama seperti Dia adalah kudus. Sama seperti Dia adalah kudus. 1 Petrus 1 ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus.
sudah sangat jelas bahwa Tuhan menuntut dan mendambakan supaya tiap-tiap orang hidup dalam kekudusannya di hadapan Tuhan Allah. Dari ayat 16 ini kita mengetahui bahwa Tuhan menuntut dan mendambakan supaya tiap-tiap orang hidup dalam kekudusannya di hadapan Tuhan. Hidup di dalam kekudusan. Ayat 16 ini sudah sangat jelas. Dari ayat 16 ini kita mengetahui bahwa Tuhan menuntut, Tuhan mendambakan supaya kehidupan tiap-tiap orang hidup dalam kekudusannya di hadapan Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Haleluya. Tetapi untuk menjadi kudus di dalam seluruh hidup, pada ayat 14, tadi sudah dibaca, pada ayat 14 ada dua tuntutan yang lain. Ya, tetapi untuk menjadi kudus dalam seluruh hidup, pada ayat 14 ada dua tuntutan yang lain. Tadi sudah dibaca ya, ayat 14, yakni satu, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Satu, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Taat sama dengan mau dan dengan rela hati mematuhi firman Tuhan. Taat sama dengan mau dan dengan rela hati mematuhi firman Allah. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Kemudian dua, jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Pada waktu kebodohan artinya pada waktu belum terpanggil sebagai anak-anak Allah. Berarti masih hidup seperti manusia duniawi. Amin, saudaraku. Itu yang dimaksud dengan pada waktu kebodohan. Jadi pada waktu kebodohan artinya pada waktu belum terpanggil sebagai anak-anak Allah. Berarti masih hidup seperti manusia duniawi. Manusia duniawi berarti hidup secara manusiawi. Manusia duniawi berarti hidup secara manusiawi. Artinya segala sesuatu ditentukan oleh pikiran dan perasaan manusia daging. Itu manusia duniawi. Amin, saudaraku. Manusia duniawi berarti hidup secara manusiawi. Artinya segala sesuatu yang dikerjakannya ditentukan oleh pikiran dan perasaan manusia daging. Puji Tuhan. Sama dengan hidup dengan pengertian sendiri, tanpa memiliki pengertian yang benar dari Allah. Itulah manusia duniawi. Hidup secara manusiawi, melakukan segala sesuatunya menurut pikiran dan perasaan manusia daging, tanpa memiliki pengertian yang benar dari Allah. Jadi hidup sesuka hati. Itulah orang dunia. Hidup sesuka hati. Puji Tuhan. Nah, ini yang harus diperhatikan dengan baik. Inilah manusia duniawi. Inilah tuntutan Tuhan yang lain. Puji Tuhan. Tadi tuntutan Tuhan supaya kita semua sebagai bait Allah hidup dalam kekudusan. Amin, saudaraku. Tetapi tuntutan lain pada ayat 14 ada dua. Satu, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Taat itu sama dengan mau dan rela hati mematuhi firman Allah. Itu taat. Mau dan rela hati mematuhi firman Allah. Kemudian yang kedua, jangan turuti hawa nafsu. Jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Jangan turuti hawa nafsu seperti pada waktu kebodohan. Apa pada waktu kebodohan? Artinya pada waktu kita belum dipanggil oleh Tuhan sebagai anak-anak Allah. Berarti masih hidup seperti manusia duniawi. Apa manusia duniawi? Manusia duniawi berarti hidup secara manusiawi. Artinya segala sesuatu yang kita perbuat, segala sesuatu yang kita kerjakan ditentukan oleh pikiran dan perasaan manusia daging. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Sama dengan hidup dengan pengertian sendiri tanpa memiliki pengertian yang benar dari Allah. Ini namanya hidup sesuka hati tanpa aturan. Itulah manusia duniawi. Memang seperti itulah manusia duniawi. Kiranya dapat dipahami. Jangan menuruti hawa nafsu sama seperti pada waktu kebodohan, ya. Amin, saudaraku. Itu dua tuntutan lain selain tuntutan utama supaya di dalam hal yaitu
hidup dalam kekudusan, sebab kita semua memang adalah bait suci Allah. Bait suci Allah berarti bait Allah harus hidup dalam kesucian, kekudusannya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Roma 12 ayat 2 sampai 3. Roma 12 ayat 2 sampai dengan ayat 3. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai dirimu menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Puji Tuhan, janganlah kita menjadi serupa dengan dunia ini. Amin, saudaraku. Janganlah kita menjadi serupa dengan dunia ini. Oleh sebab itu, kita harus mengalami pembaharuan akal budi. Oleh sebab itu, kita harus betul-betul mengalami pembaharuan akal budi. Berarti mindset atau cara berpikir yang lama atau sudut pandang yang lama harus benar-benar berubah. Amin. Harus benar-benar berubah. Sehingga kita tidak sama dengan manusia duniawi. Sehingga kita tidak sama dengan manusia duniawi. Sekali lagi saya sampaikan dengan tanda, jangan kita menjadi serupa dengan dunia ini. Amin, saudaraku. Kita dipanggil untuk hidup dalam kekudusan. Sebab kita bait Allah. Sebab itu jangan kita menjadi serupa dengan dunia ini. Oleh sebab itu, kita harus mengalami pembaharuan akal budi. Berarti mindset, cara berpikir yang lama, sudut pandang yang lama harus berubah. Harus berubah. Puji Tuhan. Sehingga kita tidak sama dengan manusia duniawi. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Tujuannya, kita dapat membedakan kalau kita melepaskan cara berpikir yang lama, sudut pandang yang lama, cara berpikir yang lama. Tujuannya, kita dapat membedakan manakah kehendak Allah. Kita dapat membedakan manakah kehendak Allah, yakni strip pertama, apa yang baik. Strip yang kedua, apa yang berkenan kepada Allah. Strip yang ketiga, dan apa yang sempurna kepada Allah. Itu saja yang kita pikirkan. Amin, saudaraku. Puncaknya nanti, jadi setelah kita dapat membedakan manakah kehendak Allah, yaitu apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan apa yang sempurna kepada Allah, puncaknya, kita dapat menguasai diri menurut ukuran atau takaran iman. Puncaknya, kita dapat menguasai diri menurut ukuran atau takaran iman. Amin, saudaraku. Tandanya, berpikir secara sederhana saja. Tandanya, berpikir secara sederhana. Puji Tuhan. Menguasai diri menurut ukuran atau takaran iman, tandanya, berpikir secara sederhana saja. Tidak berpikir muluk-muluk. Berpikir secara sederhana saja. Maksudnya, berpikir secara sederhana maksudnya tidak memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kita pikirkan. Tidak perlu berhayal. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Jangan suka berhayal. Sebab apa? Sekarang ini kita berada di dunia nyata. Sebab lewat ibadah dan pelayanan ini kita sedang mencari kerajaan sorga yang nyata. Berpikir sederhana saja. Menurut takaran iman, berpikir sederhana saja. Amin, saudaraku. Tidak memikirkan hal yang lebih tinggi dari yang patut kita pikirkan. Jadi jangan suka berhayal. Sebab sekarang ini kita berada di dunia nyata. Sebab lewat ibadah dan pelayanan ini kita sedang mencari kerajaan surga yang nyata. Puji Tuhan. 2 Korintus 4 ayat 18. 2 Korintus 4
ayat 18, demikian firman Tuhan. Pembacaan 17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. 18, perhatikan. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Puji Tuhan. Saudara, Rasul Paulus tidak memperhatikan yang kelihatan. Rasul Paulus tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, yakni kerajaan sorga. Jadi perhatian Rasul Paulus tertuju kepada kerajaan sorga di dunia nyata yang akan datang. Puji Tuhan. Mengapa demikian? Sebab yang kelihatan adalah bersifat sementara. Sebab yang kelihatan adalah bersifat sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Itulah dunia, itulah kerajaan sorga, dunia yang akan datang. Dunia baru yang akan datang. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi kalau kita, saudara, mendambakan segala sesuatu melebihi dari takaran iman, berarti kita ini sedang berhayal. Sedang berhayal. Puji Tuhan. Sedang berhayal. Sedang berhayal. Sementara kerajaan surga bukan dongeng karena sebatas hayalan. Itu dunia yang akan datang, yang nyata. Itu sebabnya saya pun di tengah pemberitaan firman Tuhan tidak menyampaikan 1-2 ayat lalu ditambahkan dongeng nenek tua. Tidak ditambahkan cerita-cerita isapan jempol. Karena kerajaan sorga itu dunia baru yang akan datang, yang nyata sekali. Puji Tuhan. Kalau kita memikirkan melebihi dari takaran iman, sedang berhayal. Tidak usah berhayal. Sebab itu cara berpikir yang lama, sudut pandang yang lama, mindset yang lama itu harus dirubah. Amin, saudaraku. Harus dirubah. Puji Tuhan. Saudara ada dikirim di sini, puji Tuhan. Lepaskan cara berpikir yang lama. Kita ini ada di kota Yerusalem baru, bukan di kampung Yerusalem, kota Yerusalem baru. Lepaskan cara berpikir yang lama. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi saudara, hal-hal apa saja yang disucikan dari bait Allah. Sekarang, hal-hal apa saja yang disucikan dari bait Allah. Kiranya kita semua dapat mengikuti dengan baik dan memahami hal itu dengan baik. Amin. Sekarang berikutnya, hal-hal apa saja yang disucikan dari bait Allah. Hal-hal apa saja yang disucikan dari bait Allah. Injil Yohanes 2 ayat 14 sampai dengan ayat 15. Injil Yohanes 2 ayat 14 sampai dengan ayat 15, demikian firman Tuhan. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ayat 15, ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Puji Tuhan. Yang harus disucikan dari bait Allah ialah tadi bait Allah itu adalah kehidupan kita masing-masing. Amin. Yang harus disucikan dari bait Allah ialah 1. Pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati. 1. Pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati. Lembu, kambing domba, dan merpati. 2. Meja-meja penukar uang. 2. Meja-meja penukar uang. 3. Tempat duduk. 3 hal inilah yang harus
disucikan dari bait Allah. Itulah kehidupan kita masing-masing. Setiap kita yang hadir malam ini merupakan bait suci Allah. Dan kita dipanggil untuk supaya hidup di dalam kekudusan. Itu yang dituntut oleh Tuhan dari bait Allah. Sesuai dengan 1 Petrus 1 ayat 14 sampai dengan ayat 16. Puji Tuhan. Selanjutnya kita akan melihat 3 perkara di atas tersebut. Tentang pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati. Tentang pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati. Artinya, ya, pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati menunjuk orang-orang yang menjual korban Kristus. Menunjuk kepada orang-orang yang menjual korban Kristus. Puji Tuhan. Jadi di dalam bait suci Allah itu ada 3 perkara tadi. 1, pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati. Begitu ya? Amin, saudara. Puji Tuhan. Ini menunjuk orang yang menjual korban Kristus. Kehidupan yang menjual korban Kristus. Sebab lembu, kambing, domba, dan merpati adalah 3 jenis binatang yang dijadikan sebagai korban bakaran untuk menghapus dosa dalam perjanjian lama. 3 jenis binatang yang dijadikan sebagai korban untuk korban bakaran untuk menghapus dosa di dalam perjanjian lama atau pada masa Taurat. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Namun tidak sedikit anak-anak Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan dengan berani menjual korban Kristus. Puji Tuhan. Haleluya. Jikalau hamba Tuhan melayani karena uang, sama dengan menjual korban Kristus. Kemudian, demikian juga dengan sidang jemaat. Dengan rela, dengan berani meninggalkan jam-jam ibadah. Hanya karena kesibukan-kesibukan di dunia ini. Hanya karena kepentingan-kepentingan dagingnya. Sama dengan menjual korban Kristus. Saya sampaikan kembali lagi. Kalau hamba Tuhan melayani karena ada motif-motif yang lain. Karena ada kepentingan-kepentingan pribadi. Pendeknya karena uang, karena perut. Sama dengan menjual korban Kristus. Demikian juga apabila sidang jemaat, anak-anak Tuhan, meninggalkan jam-jam ibadah karena kepentingan diri, karena kesibukan-kesibukan duniawi, karena pekerjaan, karena terikat dengan perkara lahiriah, sama dengan menjual korban Kristus. Untuk apa kita datang di tempat ini? Mau menjual korban Kristus atau mau beribadah? Untuk apa kita hidup di muka bumi ini? Kita harus tahu tujuan hidup. Yang pasti kita dipanggil untuk menjadi bait Allah yang suci. Itu sebabnya dalam Yohanes 2 ayat 14 dan seterusnya, di situ Tuhan mengadakan penyucian terhadap bait Allah. Ingat, upah dosa maut. Jadi mau tidak mau kita harus mengalami penyucian terhadap dosa. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Jadi pendeknya, saudaraku, kalau hamba Tuhan melayani karena kepentingan, karena uang, karena upah, karena perut, itu sama dengan menyangkal salib, sama dengan menjual korban Kristus. Demikian juga kalau sidang jemaat anak-anak Tuhan orang Kristen nekat dan berani meninggalkan jam-jam ibadah hanya karena kepentingan diri, hanya karena ikatan pekerjaan dan perkara lahiriah, sama dengan menjual korban Kristus. Pendeknya, menyangkal Yesus dan salibnya juga sama dengan menjual korban Kristus. Menyangkal Yesus dan salibnya juga sama dengan menjual korban Kristus. Puji Tuhan. Haleluya. Contoh. Ya, menyangkal Yesus dan salibnya sama dengan menjual korban Kristus, begitu ya. Contoh,
Yudas menjual Tuhan Yesus Kristus kepada imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua sebesar 30 keping uang perak. Sebesar 30 keping uang perak. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Itu ditulis dengan jelas di dalam Injil Matius 27 ayat 3 sampai dengan ayat 4. Yudas menjual Tuhan Yesus Kristus dengan sebesar 30 keping uang perak. Ditulis dengan jelas dalam Injil Matius pasal yang pertama ayat 17 sampai dengan ayat 18. Puji Tuhan. Kisah Rasul 1 ayat 17 sampai 18. Kisah Rasul 1 ayat 17 sampai dengan ayat 18. Demikian firman Tuhan. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Puji Tuhan, mengambil bagian dalam pelayanan ini. Ayat 18. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, dari hasil kejahatan Yudas itu, dari hasil kejahatannya itu, dari hasil penjualan, dari hasil kejahatannya begitu saja, sebesar 30 keping uang perak digunakan untuk membeli sebidang tanah. Dari hasil kejahatan Yudas dengan menjual Yesus dengan 30 keping uang perak, ia gunakan untuk membeli sebidang tanah. Begitu ya? Dia gunakan untuk membeli sebidang tanah. Puji Tuhan. Yudas menjual Yesus dengan harga 30 keping perak kepada imam kepala, tua-tua ahli Taurat. Dan dari hasil kejahatannya itu, dia menjual sebidang tanah. Puji Tuhan. Tetapi oleh upah kejahatannya, Yudas jatuh tertelungkup. Perutnya pecah dan seisi perutnya tertumpah keluar. Puji Tuhan. Haleluya. Yudas jatuh tertelungkup. Perutnya pecah dan seisi perutnya tertumpah keluar. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, sekarang kita lihat tentang hal ini. Puji Tuhan. Kita lihat tentang hal ini. Strip pertama. Lambung tadi kan isi perutnya tertumpah. Begitu? Isi perutnya tertumpah. Puji Tuhan, tertumpah keluar. Puji Tuhan tentang hal ini. Strip pertama, lambung dan usus 12 jari. Itu menunjuk meja roti sajian. Puji Tuhan, itu menunjuk meja roti sajian. Puji Tuhan. Ini. Lambung dan usus 12 jari. Puji Tuhan. Dalam pola tabernakel, dalam pengajaran tabernakel terkena kepada meja roti sajian yang ada di dalam ruangan suci. Amin. Puji Tuhan. Meja roti sajian. Ibadah itu menunjuk pendalaman Alkitab disertai dengan perjamuan suci. Puji Tuhan. Meja roti sajian menunjuk pendalaman Alkitab disertai dengan perjamuan suci. Atau sama dengan persekutuan dengan Yesus anak Allah lewat firman Allah dan perjamuan suci. Amin. Kemudian isi perut lainnya, strip yang kedua, isi perut lainnya antara lain usus, hati, limpa, ginjal. Itu dalam pengajaran tabernakel terkena kepada pelita emas. Puji Tuhan. Ya. Ini limpa, hati, ginjal. Ada 2 ginjal kiri kanan di sini. Kemudian usus yang lain. Puji Tuhan, usus yang lain. Itu menunjuk kepada pelita emas. Ya, dalam susunan pengajaran tabernakel,
terkena kepada pelita emas. Amin, saudaraku. Menunjuk ketekunan dalam kebaktian minggu disertai dengan kesaksian. Sama dengan persekutuan dengan Allah Roh Kudus. Sama dengan persekutuan dengan Allah Roh Kudus. Puji Tuhan, di situ kita di karunia-karunia dan jabatan-jabatan, karunia-karunia Roh Kudus, atau disebut dengan roh pengasihan, serta jabatan-jabatan, seberapa besar talenta yang dipercayakan kepada pelayan-pelayan Tuhan, itu merupakan kesempatan untuk semakin dipertajam. Persekutuan dengan Roh Kudus mempertajam karunia-karunia Roh Kudus. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kemudian paru-paru, strip yang ketiga, paru-paru. Dalam pengajaran tabernakel, terkena kepada misbah dupa. Dalam pengajaran tabernakel terkena kepada misbah dupa. Puji Tuhan. Ya, terkena kepada misbah dupa. Menunjuk ketekunan dalam ibadah doa penyembahan. Ibadah doa penyembahan yang merupakan puncak ibadah. Puji Tuhan, yang merupakan puncak ibadah kita masing-masing. Puji Tuhan, jadi intinya ibadah yang Tuhan percayakan di atas muka bumi ini akan memimpin kita sampai berada pada puncak ibadah. Itulah doa penyembahan. Jadi jangan dilewatkan ibadah yang lain. Jadi tidak berhenti hanya ibadah doa penyembahan, tetapi juga perlu ibadah pendalaman Alkitab disertai perjamuan suci. Perlu juga ibadah atau kebaktian minggu, kebaktian umum. Dengan ibadah-ibadah itu semua akan memimpin kehidupan kita sampai kepada puncak ibadah, doa penyembahan. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Namun sayangnya semuanya itu tertumpah keluar dari perut. Semua isi perut daripada Yudas itu tertumpah keluar. Tertumpah keluar. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Tertumpah keluar. Jadi semuanya itu, saudaraku, semuanya itu tadi ada pada rongga perut. Puji Tuhan, apa yang tertumpah itu keluar semuanya ada pada rongga perut. Dalam susunan tabernakel terkena pada ruangan suci, rongga perut. Rongga perut. Puji Tuhan. Ya. Kurang spesifik ya. Rongga perut. Ruang perut ini, ruang perut ini dalam susunan tabernakel terkena kepada ruangan suci. Puji Tuhan, ini ruangan suci. Rongga atau ruang perut ini terkena kepada ruangan suci. Puji Tuhan. Kemudian jantung itu menunjuk tabut perjanjian. Menunjuk tabut jantung dalam pengajaran tabernakel terkena pada tabut perjanjian. Ya, tabut perjanjian berbicara tentang dua hal. Satu, tahta Allah sama dengan ibadah dan pelayanan. Dua, nikah suci antara mempelai laki-laki surga dengan mempelai perempuannya berdasarkan kasih. Puji Tuhan. Sementara jantung ini ada pada rongga dada. Ya, sementara jantung ini, mana jantung secara khusus? Ya. Jantung ini ada pada rongga dada. Ruang-ruang yang ada di dada ini itu di dalamnya hanya satu. Puji Tuhan, satu benda, satu perkara, itulah jantung. Puji Tuhan, dalam susunan tabernakel terkena kepada tabut perjanjian yang berbicara tentang dua hal. Satu, tata Allah, itulah ibadah dan pelayanan. Dua, nikah suci antara mempelai laki-laki surga dengan mempelai perempuannya, itulah sidang jemaat berdasarkan kasih. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, sementara jantung ini ada pada rongga dada ya. Puji Tuhan. Dalam susunan tabernakel terkena pada ruangan maha suci. Puji Tuhan. Jantung terkena kepada ruangan maha suci. Puji Tuhan. Berarti
sempurna, segambar serupa dengan Allah, sempurna. Kesimpulannya, ruangan suci dan ruangan maha suci disebutlah itu bait suci Allah. Jadi antara ruangan suci, ini ruangan suci, sampai ruangan suci ini, sampai bait suci, coba ulangi dulu. Yang lain. Ya. Yang sama dengan rongga. Ya, jadi seisi perut dimulai dari bait suci, ruangan suci sampai dengan ruangan maha suci, itulah yang disebut bait suci Allah. Amin saudaraku. Tetapi itulah yang keluar tertumpah dari perut Yudas. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi intinya di sini ialah meninggalkan 3 macam ibadah pokok demi segala perkara yang ada di dunia ini, sama dengan menjual korban Kristus, sama dengan menjual korban Kristus. Puji Tuhan. Nah, orang-orang yang semacam inilah kehidupan orang yang hidupnya semacam ini harus disucikan. Cara hidup yang semacam ini harus disucikan dari setiap kita masing-masing. Pribadi lepas pribadi. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Nah, sekarang tentang meja-meja penukar uang. Yang harus disucikan, perkara yang kedua tentang meja-meja penukar uang. Menunjuk orang yang cinta akan uang. Nah, kehidupan semacam ini juga harus disucikan supaya tidak cinta akan uang, tidak terikat dengan uang. Puji Tuhan, kalau seseorang terikat dengan uang, maka ia akan melepaskan cintanya dari Tuhan. Tapi kalau ia terikat dengan cinta akan Tuhan, dengan cinta agape, maka ia melepaskan hatinya dari uang. Ia akan melepaskan hatinya dari uang. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Meja penukar uang menunjuk orang yang cinta akan uang ini, kehidupan semacam ini harus disucikan. Puji Tuhan. Tanda ya, orang yang cinta uang, tanda cinta uang, hatinya dijadikan sebagai tempatnya uang. Hatinya dijadikan sebagai tempatnya uang. Orang yang cinta akan uang, tandanya hatinya dijadikan sebagai tempatnya uang. Seharusnya menurut Amsal pasal 3 ayat dan pasal 7, hati ini adalah meja roti sajian. Tempatnya firman Allah disusun. Dari ayat per ayat dan pasal per pasal, semuanya disusun di hati ini masing-masing. Amin saudaraku. Kalau hati kita disucikan, maka seluruh segenap jiwa kita juga pasti suci. Puji Tuhan, hati ini adalah cerminan hidup seseorang. Apa yang keluar, semuanya berasal dari hati. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi saudara, orang yang cinta akan uang, hatinya dijadikan sebagai tempatnya uang ini, kehidupan semacam ini harus disucikan. Puji Tuhan. 1 Timotius 6 ayat 10. 1 Timotius 6 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Puji Tuhan. Akar dari segala kejahatan ialah cinta uang. Akar dari segala kejahatan ialah cinta uang. Puji Tuhan. Haleluya. Akibatnya, akibat cinta uang, yang strip pertama, menyimpang dari iman. Akibat cinta uang, strip pertama, menyimpang dari iman. Puji Tuhan.
Saudara, kita ini dibenarkan oleh Allah karena iman. Oleh karena darah salib Kristus. Puji Tuhan. Jadi jangan sampai kita datang beribadah dan melayani Tuhan, tapi menyimpang dari iman. Itu sebabnya setiap orang yang mau hidup beribadah, harus menyangkal diri, memikul salibnya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Strip yang kedua, menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Kita lihat contoh menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Mazmur 127 ayat 1 sampai 2. Mazmur 127 ayat 1 sampai 2. Berkat Tuhan pangkal selamat. Ayat 1, nyanyian Siara Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Perhatikan sebaliknya, sebab Allah memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Pada waktu tidur. Jadi Tuhan memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Tuhan memberkati orang-orang yang dicintainya pada waktu tidur. Tidur itu menunjuk kepada pengalaman kematian Yesus Kristus. Mati berarti daging tidak bersuara lagi. Sama dengan tidak lagi hidup menurut hawa nafsu dan keinginan-keinginan daging yang jahat. Tidak lagi menuruti keinginan-keinginan daging yang jahat. Kehidupan yang semacam ini diberkati. Kehidupan yang semacam ini diberkati. Puji Tuhan. Beda dengan orang yang tidak mau masuk dalam pengalaman kematian. Jauh dari berkat Tuhan. Jauh dari pemeliharaan Tuhan. Jauh dari perhatian Tuhan. Jauh dari kemurahan Tuhan. Akhirnya dia harus mengandalkan kekuatannya. Bayangkan duduk-duduk sampai jauh malam. Tetapi apapun yang diperolehnya itu juga sia-sia, tidak ada artinya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ini harus menjadi perhatian kita malam ini dan seterusnya. Nasihat-nasihat yang baik jangan diabaikan. Puji Tuhan. Haleluya. Sebab akibat cinta uang tadi menyimpang dari iman. Kemudian menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Lihat saja pada ayat 1. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia usaha orang yang membangunnya. Di Tuhan, kita ini rumah Tuhan. Seperti apapun jerih payah manusia, seperti apapun usaha manusia untuk memperbaiki kelakuannya, sia-sia. Hanya Tuhan yang dapat membangun kehidupan manusia jadi benar. Kemudian, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal yang berjaga-jaga. Sehebat apapun seorang bodyguard, sehebat apapun seorang yang mengawal kota, tidak akan sama dengan cara Tuhan memelihara, menjaga, melindungi, membela kita sampai hari ini. Sebagaimana Tuhan memelihara kita dari virus corona. Itu harus dicermati dengan baik. Seperti apapun ketatnya para medis untuk menjaga dirinya. Kalau bukan Tuhan, darah Yesus yang menjaga, semua sia-sia. Biar Tuhan yang menjaga kota kudus hidup kita ini. Amin, saudaraku. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Jadi jelas. Cinta uang, akar kejahatan, menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Kiranya dapat dipahami dengan baik. 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 9. 1 Timotius 6 ayat 6 sampai dengan 9. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apapun di dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah.
Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Saudara, ingat, ibadah kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Maka, asal ada makanan, asal ada pakaian, cukuplah. Ibadah disertai dengan rasa cukup, memberi keuntungan besar. Maka, kalau asal ada makanan, asal ada pakaian, cukuplah. Puji Tuhan. Makanan menunjuk firman Allah sebagai kebutuhan pokok rohani kita masing-masing. Asal saja dalam setiap pertemuan-pertemuan ibadah kita ini, Tuhan membukakan firman bagi kita, itu sudah lebih daripada cukup. Sebab kalau terjadi pembukaan firman, maka segala pintu-pintu yang tertutup terbuka. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, segalanya mungkin bagi Allah. Sebab firman Allah yang dibukakan berkuasa mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Bumi, langit, bumi dan segala isinya diciptakan dari yang tidak ada menjadi ada oleh pembukaan firman Allah. Itu yang terutama. Itu nomor satu. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Kemudian pakaian. Jelas ini menunjuk kasih dari Allah Bapa. Kegunaannya A. Menutupi banyak sekali dosa. B. Berguna sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan kehidupan kita masing-masing. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Pakaian jelas itu menunjuk kasih dari Allah Bapa. Apa kegunaan kasih? Satu, menutupi banyak sekali dosa. Sesuai dengan 1 Petrus 7 ayat yang ke-8 kalau saya tidak salah. Puji Tuhan. Kemudian kegunaan yang kedua, berguna sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Itu Kolose 3 ayat 14-15. Puji Tuhan. Jadi asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Puji Tuhan. Haleluya. Lah, saudara, banyak uang, tidak punya pakaian. Mempunyai harta kekayaan, tidak punya kasih. Sehingga dosa, kejahatan, ketelanjangan yang memalukan itu terlihat dengan jelas. Terpapar dengan jelas. Ya kan, itu memalukan. Sebab itu, asal ada makanan, asal ada pakaian, cukuplah. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Dan perlu untuk diketahui, kita datang ke dunia ini tidak bawa apa-apa. Persis seperti orang yang baru lahir. Tidak pernah anak yang lahir langsung membawa harta dan kekayaan, langsung mempunyai predikat di dunia ini, mempunyai kedudukan, jabatan, pendidikan tinggi. Tidak. Datang ke dunia ini tidak membawa apa, persis seperti anak yang baru lahir. Kemudian juga kembali kepada Tuhan tidak bawa apa-apa. Kembali kepada Tuhan tidak membawa apa-apa. Kalau kita memiliki pengertian, kalau pengertian kita sudah mencapai ke sana, maka asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Karena ibadah, kalau disertai dengan rasa cukup, memberi keuntungan yang besar. Puji Tuhan. Itu keuntungan yang benar. Jadi harta kekayaan tapi telanjang itu bukan keuntungan yang benar. Amin, saudaraku. Tapi kalau kita memiliki kasih, mungkin kita tidak memiliki harta,
Tapi itu keuntungan yang benar. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Haleluya. Sekarang tentang tempat duduk. Sekarang tentang tempat duduk. Puji Tuhan. Haleluya. Menunjuk orang-orang yang masih mempertahankan harga diri. Ya. Keakuannya masih dipertahankan. Pendeknya, ya, prakteknya begitu ya. Sekarang tentang tempat duduk. Ini menunjuk orang-orang yang masih mempertahankan harga dirinya. Masih mempertahankan harga dirinya. Keakuannya masih dipertahankan. Prakteknya egois, mementingkan kepentingan diri sendiri, kebenaran diri sendiri. Itu prakteknya. Itu praktek kedudukan. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Nah, ini juga harus disucikan dari bait suci Allah. Dosa semacam ini juga harus segera disucikan dari bait Allah. Tempat duduk atau kedudukan atau keakuan. Itu juga harus disucikan dari diri sendiri. Harus disucikan dari bait Allah, kehidupan kita masing-masing. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua. Ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Ayat 1. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Ayat 2. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Puji Tuhan. Tulis saja, ada 5 hal di dalam Kristus. Ada 5 hal di dalam Kristus. 1, ada nasihat. 2, penghiburan kasih. 3, persekutuan roh. 4, kasih mesra. 5, belas kasihan. Puji Tuhan. Inilah 5 hal yang terdapat di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Puji Tuhan. Kemudian tulis saja, juga ada 5 hal di dalam hidup gereja Tuhan. Ada 5 hal di dalam hidup gereja Tuhan, antara lain 1, sehati. 2, sepikir. 3, satu kasih, itulah kasih agape. 4, satu jiwa. 5, satu tujuan. Nah, 5 perkara ini harus ada di dalam hidup gereja Tuhan. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata, sempurnakanlah sukacitaku dengan 5 perkara itu. Karena itulah juga yang didambakan oleh Tuhan. Rasul Paulus tahu apa maunya Tuhan. Sehingga ia juga mengatakan kepada sidang jemaat di Filipi, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, dengan 5 hal ini. Jadi 5 hal itu harus ada di dalam hidup gereja Tuhan. Kalau tadi ada 5 perkara di dalam pribadi Yesus Kristus Tuhan kita, maka di dalam hidup gereja Tuhan 5 perkara ini juga harus ada. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, apabila 5 perkara itu ada, maka sudah jelas pasti Rasul Paulus berada dalam sukacita yang sempurna. Saya kira tidak ada seorang hamba Tuhan, tidak ada seorang pemimpin rumah Tuhan yang tidak mengalami sukacita jikalau 5 perkara ini ada di dalam hidup gereja Tuhan, dalam sidang jemaat yang dia layani. Seperti itu juga saya. Kiranya 5 perkara ini ada di dalam kehidupan kita masing-masing. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat 3 sampai dengan ayat 4. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri. Ini hidup gereja Tuhan, tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain.
Tuhan tidak menghendaki hal ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Tuhan tidak menghendaki kedudukan tempat duduk di dalam bait suci Allah. Tuhan tidak menghendaki kepentingan diri sendiri. Tuhan tidak menghendaki mencari puji-pujian yang sia-sia untuk diri sendiri. Puji Tuhan. Haleluya. Tetapi biarlah kiranya kita semua memperhatikan. Tiap-tiap orang hanya memperhatikan janganlah kita tiap-tiap orang memperhatikan kepentingan sendiri, melainkan kepentingan orang lain juga. Jadi kedudukan di dalam bait Allah, tempat duduk di dalam bait suci Allah harus disucikan. Tidak boleh egois. Itu praktek aku di dalam diri masing-masing. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Jadi itulah 3 perkara yang disucikan oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam bait suci Allah. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Karena kita dipanggil, kita semua dipanggil supaya hidup dalam kekudusan. Sama seperti Tuhan, seperti Allah, kudus adanya. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan menuntut, Tuhan mendambakan supaya setiap pribadi hidup dalam kekudusan. Kiranya hal ini dipahami, sehingga dengan demikian kita berusaha, berjuang untuk memenuhi tuntutan mengenai panggilan Tuhan untuk hidup di dalam kekudusan. Biarlah kiranya tuntutan ini kita penuhi. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Tetapi inilah tuntutan yang utama. Untuk hidup dalam kekudusan. Sama seperti Dia kudus adanya. Tapi juga perlu untuk memperhatikan tuntutan lain. Untuk menggenapi tuntutan yang utama. 1, taat. Amin, saudaraku. 2, jangan menuruti hawa nafsu seperti manusia duniawi. Itu saja. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Dan 3 hal yang disucikan dari bait Allah. Tadi kita sudah perhatikan. Sekarang apa alat untuk penyucian terhadap Allah? Apa alat yang digunakan untuk penyucian terhadap bait Allah? Yohanes pasal yang kedua. Kita kembali memperhatikan Injil Yohanes pasal yang kedua. Langsung kita baca ayat 15. Demikian firman Tuhan. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Puji Tuhan. Haleluya. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci. Puji Tuhan. Cambuk dari tali itu sama dengan cemeti. Jadi saya ulangi lagi ya. Apa alat untuk penyucian terhadap bait Allah? Di ayat 15, ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci. Puji Tuhan, cambuk dari tali sama dengan cemeti. Sama dengan cemeti. Puji Tuhan. Haleluya. Amin, saudaraku. Cambuk dari tali. Puji Tuhan. Tali. Kemudian dijadikan cambuk. Nah, itu disebut cemeti. Nah, ini alat yang digunakan untuk menyucikan bait Allah. Supaya kehidupan kita ini menjadi bait Allah yang suci di hadapan Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Mari kita lihat 1 Korintus 3. Puji Tuhan. Dalam doa saya, supaya sidang jemaat ini semakin hari semakin dewasa. Tahu membedakan apa yang baik, apa yang benar, apa yang sempurna bagi Allah. Jangan lagi berpikir secara duniawi. Maka kalau kita dewasa, akal budi di mindset dirubah, akal budi dibaharui,
maka cara berpikir secara manusia duniawi akan ditinggalkannya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ibadah dipersiapkannya dengan baik. Pribadinya dipersiapkannya untuk ibadah dan melayani Tuhan dengan baik. Puji Tuhan, karena ibadah ini seharga dengan setetes darah salib Kristus. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Kita kembali lagi. Itulah doa saya sebagai gembala sidangnya. Bantu doa supaya Tuhan terus beri kesabaran. Di Tuhan. 1 Korintus 3 ayat 16 sampai 17. 1 Korintus 3 ayat 16 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Puji Tuhan. Saudaraku, kehidupan kita masing-masing adalah bait Allah. Adalah bait Allah yang suci. Kalau ada orang yang membinasakan bait Allah, maka ia akan dibinasakan. Puji Tuhan. Sekarang ketegasan dari firman Allah dinyatakan lewat perhimpunan ibadah pendalaman Alkitab yang disertai dengan perjamuan suci. Kita ini adalah kehidupan kita pribadi lepas pribadi adalah bait suci Allah. Jadi jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Jadi malam ini ketegasan firman Allah dinyatakan lewat ibadah pendalaman Alkitab disertai dengan perjamuan suci. Puji Tuhan. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah membinasakan dia. Ini kan ketegasan dari Allah. Dan firman Allah dinyatakan juga dengan tegas malam ini. Bagaikan cambuk. Itulah cemeti tadi. Untuk menyucikan bait Allah. Puji Tuhan. Amsal 26 ayat 3. Amsal 26 ayat 3. Amsal 26 ayat 3. Puji Tuhan. Ini ketegasan firman. Karena seringkali masih saja ada di antara kita yang berkata, begitu kerasnya salib Kristus. Itu saya dengar sendiri. Kemudian terlalu beratnya tuntutan firman. Yang berat itu, yang keras itu hati manusia. Kalau saja kita betul-betul bertekun di dalamnya, salib Kristus indah kok. Siapa yang bisa mematikan dosa? Adakah orang bisa membangun dirinya menjadi sempurna? Kecuali sengsara salib? Sebagai sarana untuk masuk dalam pengalaman kematian, sehingga dosa mati semua, sehingga kita hidup untuk Allah. Lah kalau tidak ada salib, bagaimana kita hidup bagi Allah? Maka kalau seseorang datang beribadah tanpa pengertian, dia tidak akan bisa mengerti untuk menyenangkan hati Tuhan. Saya sangat sedih sekali. Yang anehnya lagi, ada saja di antara kita masih menggunakan perasaan daging untuk membela yang salah. Tidak tegas dalam dirinya. Andai kata dia seorang imam yang tegas di dalam rumah Tuhan, pasti di luar sana dia seorang kepala dalam dirinya, bukan ekor. Nah inilah yang sedang saya doakan, supaya sidang jemaat ini semua menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat. Diberkati. Lahir batin. Pemimpin mengambil keputusan yang baik. Tidak menggunakan perasaan daging. Amin, saudaraku. Haleluya. Itu sebabnya, kalau saya melihat seseorang melayani dengan lambat, saya selalu tegur dengan halus. Saya selalu tegur dengan halus, dengan pelan, dengan candaan dan lain sebagainya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi, saudaraku, kiranya ini diperhatikan dengan baik.
Haleluya. Baik. Amsal 26 ayat 3. Cemeti adalah untuk kuda, kekang untuk keledai, dan pentung untuk punggung orang bebal. Puji Tuhan. Cemeti adalah untuk kuda. Puji Tuhan. Ini gambaran daripada orang yang bebas melakukan dosa, sama seperti kuda lepas kandang, liar. Kemudian kekang untuk keledai. Apa keledai? Lemah, tak berdaya, bodoh, dungu. Kemudian pentung untuk punggung orang bebal. Apa bebal? Orang yang bebal, saudaraku, orang yang tidak mau diubahkan. Orang yang bebal sama seperti Nabal. Namanya Nabal, tak bebal orangnya, tidak bisa diberi pengertian. Tidak mau menerima nasihat-nasihat yang baik dan indah dan manis. Tidak mau menghargai pembukaan firman yang indah-indah supaya hidupnya indah. Nah, untuk kehidupan yang semacam ini diperlukan cemeti. Orang yang bebal butuh cemeti. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Yesaya pasal 10 ayat 26. Yesaya pasal 10 ayat 26. Boleh pembacaan ayat 25. Sebab sedikit waktu lagi amarahku atasmu akan berakhir, dan murkaku akan menyebabkan kehancuran mereka. Ayat 26. Tuhan semesta alam akan mencambuk mereka dengan cemeti, seperti ia menghajar Midian di gunung batu Oreb, dan mengayunkan tongkatnya ke atas laut Teberau, dan mengangkatnya seperti di Mesir dahulu. Ayat 27a. Pada waktu itu beban yang ditimpakan mereka atas bahumu akan terbuang, dan kuk yang diletakkan mereka atas tengkukmu akan lenyap. Kalau kita mengalami penyucian oleh ketekasan firman yang digambarkan seperti cambuk yang adalah merupakan cemeti, itu yang membuat kita lepas dari segala persoalan. Itu yang membuat kita lepas dari segala pergumulan. Itu yang melepaskan kita dari beban hidup. Tidak ada orang yang mengalami kelepasan. Tidak ada orang yang mengalami kebahagiaan apa manakala dosa berkuasa atas dirinya. Itu tidak mungkin. Makanya sudah seharusnya kita bersyukur kepada Tuhan. Ia menyatakan ketekasan lewat ibadah pendalam Alkitab disertai perjamuan suci lewat pembukaan firman Tuhan. Supaya kita bebas dari bebas dosa. Itu yang membuat kita, itulah dosa, kejahatan, kenajisan, perbuatan dosa oleh karena keinginan-keinginan daging dan pelanggaran yang lain, itu beban. Tapi manakala kita dilepaskan, manakala kita disucikan dari cemeti, yang cambuk cemeti, itu yang melepaskan kehidupan kita. Sehingga kita boleh merasakan suatu kebahagiaan yang luar biasa. Dalam kebahagiaan yang luar biasa itu tanda kelepasan. Tanda kebebasan. Penyucian terhadap dosa. Dosa sudah disucikan. Tidak ada orang yang berbuat dosa lalu dia hidup dalam kebahagiaan, kesukaan. Tidak ada itu. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, kita baca Pengkhotbah 4 ayat 12. Pengkhotbah 4 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Bagian B, tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Haleluya. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Jadi tadi cambuk itulah cambuk dari tali, 2-3 tali, cambuk itulah 3 tali, 2 atau 3 tali dijalin. Itulah yang disebut cemeti.
Dan di ayat 12 ini dikatakan, tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Betapa hebat ayat-ayat firman Allah dengan ketegasannya untuk memutuskan kita dari dosa. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Firman Tuhan tidak pernah putus. Dosa yang akan diputuskan oleh cemeti, oleh pembukaan ayat-ayat firman. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Yesaya 28 ayat 17. Yesaya 28 ayat 17. Dan aku akan membuat keadilan menjadi tali pengukur, dan kebenaran menjadi tali sifat. Hujan batu akan menyapu bersih perlindungan bohong, dan air lebat akan menghanyutkan persembunyian. Jadi yang pasti, 3 lembar tali yang dijalin menjadi satu. Itulah cemeti yang menyucikan bait Allah. Biarlah kiranya 3 tali yang dijalin menjadi satu, menjadi tali pengukur, yaitu keadilan. Biarlah 3 tali lembar ini yang dijalin menjadi kebenaran. Itulah tali sifat. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami. Jadi penyucian dari cemeti ini merupakan keadilan dan kebenaran yang datang dari Allah. Bukan berarti kalau kita mengalami penyucian, dicambuk dengan cemeti, lalu kita berkata, tuntutan firman terlalu keras. Bukan berarti kalau kita di tengah ibadah kita menyangkal diri memikul salib, lalu kita berkata, salib Kristus terlalu keras. Itu pemahaman yang belum punya, itu namanya pemahaman dunia yang belum mengerti tentang kebenaran. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Sehingga kecenderungan hatinya tercurah kepada dunia saja. Tidak sedikit hatinya kepada Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, kita bersyukur sampai hari ini tidak ada satupun yang disentuh oleh virus corona. Corona ini adalah cambuk. Corona ini adalah teguran kepada semua orang di muka bumi ini. Tidak ada satu orang pun yang tidak mengalami teguran oleh virus corona ini. Ini cambuk. Tetapi sekalipun ini merupakan cambuk, tidak boleh kita gunakan virus corona ini menjadi suatu alasan untuk kita tidak datang beribadah. Karena cambuk 3 lembar tali itu lebih berkuasa untuk memutuskan dosa dan menghentikan virus corona. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya kita tanggapi ini dengan semakin bijaksana, semakin dewasa, semakin rendah hati kita terima firman Tuhan, semakin lemah lembut, supaya kita memperoleh pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Itulah tingkat kedewasaan penuh, supaya akhirnya layak menjadi mempelai Tuhan. Kalau kanak-kanak tidak layak masuk dalam pesta nikah. Anak-anak itu mudah nangis, kalau ditegur nangis. Kalau ada sesuatu yang disukai, ketawa. Itu anak-anak sebentar nangis, sebentar ketawa. Sebentar nangis, sebentar ketawa. Sebentar suka, sebentar benci. Tidak punya pendirian. Belum dewasa. Tapi kita bersyukur. Cambuk 3 tali tidak akan putus. Cambuk 3 lembar tali tidak akan putus. Puji Tuhan. Yesaya 28 ayat sudah ya tadi ya. Puji Tuhan.
Haleluya. Coba saya baca lagi. Yesaya 28 ayat 17 ini. Dan aku membuat keadilan menjadi tali pengukur dan kebenaran menjadi tali sifat. Jadi tali pengukur itu adalah keadilan Tuhan. Tali sifat itulah kebenaran. Puji Tuhan. Berarti kalau singkatnya, kalau kita mengalami penyucian oleh tiga lembar, itu merupakan keadilan dan kebenaran dari firman Allah. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Kemudian, hujan batu akan menyapu bersih perlindungan bohong, dan air lebat akan menghanyutkan persembunyian. Jangan sampai kita mengalami dua hal ini. Itu sebabnya, tali 3 lembar itu merupakan keadilan. Puji Tuhan, itu merupakan keadilan. Tali pengukur sama dengan tali pengukur. Tali 3 lembar itu merupakan kebenaran. Sama dengan tali sifat. Itu keadilan. Kalau kita memberi diri disucikan oleh cemeti saat ini, berarti kita dilepaskan dari kebinasaan. Amin, saudaraku. Sebab hujan batu akan menyapu bersih perlindungan bohong. Untuk apa kita berlindung tapi berbohong, dalam bohong, berdusta demi kebaikan. Kemudian air lebat akan menghanyutkan persembunyian. Jadi sudah sangat jelas. Tali 3 lembar itu merupakan keadilan. Itu merupakan kebenaran dari Allah supaya kita jangan binasa. Jadi kalau kita mengalami penyucian di bait Allah lewat ayat-ayat 3 tali lembar, ayat-ayat firman yang ditulis dalam setiap lembaran-lembaran kitab suci ini, saudaraku, itu merupakan keadilan. Itu merupakan kebenaran dari Allah. Supaya kita jangan binasa. Itu saja, titik. Tuhan itu sebetulnya baik. Tuhan itu sebetulnya sedang memperhatikan kehidupan kita. Kalaupun bait Allah disucikan dengan cambuk, yaitu cemeti, itulah ayat-ayat firman Allah yang hidup, yang berkuasa, yang tidak putus-putusnya menyucikan dosa, merupakan keadilan dan kebenaran Tuhan. Supaya kita jangan binasa. Puji Tuhan. Bayangkan, saudaraku, betapa hebat dosa kejahatan yang terjadi di bait suci Allah, di bait Allah tadi. Yang pertama, terdapat pedagang-pedagang lembu, kambing domba, merpati. Sama artinya menjual korban Kristus. Bukankah itu suatu kejahatan yang luar biasa? Menjual korban Kristus? Kalau hamba Tuhan melayani karena uang, sama dengan menjual korban Kristus. Kalau sidang jemaat anak Tuhan meninggalkan ibadah karena perkara lahiriah, karena kepentingan daging, karena terikat bisnis, usaha, pekerjaan, kesibukan lain, itu sama dengan menjual korban Kristus. Kejahatan semacam ini bukankah harus disucikan? Supaya kita berpadanan sesuai dengan panggilan Tuhan. Supaya kita bisa memenuhi tuntutan Tuhan. Untuk kudus sama seperti Dia kudus. Barulah yang kedua. Kemudian meja-meja penukar uang, cinta uang, harus disucikan dari dosa itu juga. Bayangkan, akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Akar rumput, akar dari segala kejahatan, cinta uang. Oleh karena berburu uanglah, orang banyak jatuh dalam berbagai-bagai duka. Menyimpang dari iman, dan seterusnya, dan seterusnya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Bukankah itu harus disucikan? Baru yang ketiga, tempat duduk ada di bait Allah. Itu juga harus disucikan. Keakuan. Prakteknya kebenaran diri sendiri, egois, kepentingan diri sendiri, maunya hidup sendiri. Itu juga harus disucikan. Kita bersyukur. Kalau sampai hari ini, tali 3 lembar dijadikan sebagai cambuk, itulah cemeti, untuk menyucikan kita. Sebenarnya, saudara, kita harus berpikir dengan bijaksana dan membuka hati dengan lapang. Sebenarnya itu tali sifat dan tali pengukur.
Sebenarnya itu merupakan keadilan dan kebenaran Tuhan, supaya kita jangan binasa. Dapat dipahami, saudara? Bijaksanalah sebelum Tuhan ambil kebijaksanaan itu. Ayo, jangan lagi kita menuruti hawa nafsu seperti pada masa kebodohan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi, tali 3 lembar itu tujuannya supaya kita lepas dari ikatan-ikatan yang tidak mungkin dapat dilepaskan oleh kekuatan, yang tidak mungkin dilepaskan oleh kemampuan manusia daging. Puji Tuhan. Biarlah kiranya firman itu mendarah daging dalam kehidupan kita masing-masing, dimateraikan dalam roh daging, ditukik di hati kita, menjadi surat Kristus, surat pujian. Cambuk dari tali 3 lembar, yang merupakan cemeti, merupakan pencucian yang tidak putus, sebagai tali sifat, sebagai tali pengukur, sebagai keadilan, sebagai kebenaran Tuhan. Maksudnya supaya kita jangan binasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.